teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil video saya. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Nama saya Nur Mahmudah, Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswa Inaivas Kencong Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban jangka pendek. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video ini ya. Hutang jangka pendek atau disebut juga dengan hutang lancar, yaitu hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu pendek, paling lama 1 tahun sesudah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu 1 siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih panjang. Sedangkan sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dilunasi atau dibayar pada waktu yang cepat. Untuk jenis-jenisnya sendiri adalah dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Berikut penjelasan dari pendanaan spontan. Pendanaan spontan adalah tipe pendanaan yang bisa menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan yang terjadi pada kegiatan perusahaan. Contohnya adalah hutang dagang dan hutang pajak. Sedangkan pengertian dari pendanaan tidak spontan adalah tipe pendanaan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Contohnya adalah yang pertama, pinjaman kredit, yang kedua, commercial paper, yang ketiga, anjak piutang, yang keempat, menjaminkan piutang, yang kelima, leasing, yang keenam, kredit tanpa agunan, yang ketujuh, letter of credit, yang kedelapan, menjaminkan persediaan barang dagang. Yang terakhir adalah repurchase agreement. Arti penting pendanaan jangka pendek. Yang pertama adalah manajemen modal kerja membutuhkan pembiayaan modal kerja yang bersifat sementara dan dapat dibiayai dengan sumber pendanaan jangka pendek. Yang kedua, untuk membiayai aktivitas perusahaan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan. Yang ketiga, digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, juga untuk membiayai perkembangan operasi perusahaan, membayar kewajiban, dan menandai sebagian perkembangan aktiva perusahaan. Untuk materi yang selanjutnya adalah kredit perdagangan. Kredit perdagangan sendiri dipergunakan untuk beberapa pedagang dalam rangka memperlancar atau mengembangkan kegiatan perdagangannya. Seperti contoh, kredit ini digunakan untuk membeli barang dagangannya yang diberikan kepada pemasok atau agen. Dan juga kredit perdagangan sendiri memiliki pengertian kredit yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha di bidang perdagangan dan jasa. Biaya pinjaman pada bank. Ketika kita akan mengajukan kredit yang lain ke bank, kita juga akan dikenai biaya. Biaya-biaya tersebut adalah ada 5. Yang pertama adalah biaya provisi. Yang kedua, biaya asuransi. Yang ketiga, biaya survei dan biaya materai. Dan yang keempat, biaya bunga. Dan yang terakhir adalah biaya penalti. Nah, segitu dulu ya teman-teman video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.